senang banget Hana hari ini bisa menyapa Sainer di podcast Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. Kalau ketemu dia, enaknya di Cikini. Paling enak makannya bolu. Apa kabar Sainer hari ini? Semoga yang nonton dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Yeay, boleh tepuk tangan virtual ya. Oke, senang sekali karena hari ini spesial. Hana tidak sendiri, Hana bersama seorang bintang tamu yang spesial banget. Ini kalau di mana-mana, ini adalah idolanya para ASN di Indonesia ya. Jadi kalau ketemu beliau pasti semua pada otomatis minta foto bareng. Siapa lagi kalau bukan? Please welcome Prof. Zudan Arif Fakrullah. Halo Prof. Terima kasih Hana mengundang saya datang di podcastnya BSRE BSSN nih. Saya senang banget merasa mendapatkan kehormatan ya, mendapatkan satu rezeki yang berkah. Karena saya mengenal BSSN sudah lama sekali. Ya. Iya Prof. Dan kalau saya lihat Prof ini kayaknya cerah banget. Apa karena kemarin habis tambah usia ya Prof? Ya. Kayaknya beda nih auranya, kayaknya seneng banget gitu ya. Seneng lah, sehat, masih sehat, alhamdulillah diberi waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai 55 tahun. Mudah-mudahan bisa tambah lebih lagi. Gitu. Saya kira 25 kayak Prof. Ya, karena Prof ini sosok yang semangat, jadi selalu menebarkan aura positif juga, semangat untuk bertransformasi juga. Jadi memang kita juga kalau sama Prof ini terlihat jadi semangat juga gitu ya Prof ya. Amin, amin. Sebelumnya kami juga mau terima kasih nih Prof udah mau ngobrol-ngobrol sama kami di podcast ini ya. Jadi memang podcast ini adalah podcast BSRE yang nantinya kita mau coba ulik-ulik tentang implementasi tanda tangan elektronik nih Prof. Karena merupakan salah satu layanan yang ada di Balai Sertifikasi Elektronik. Nah Prof, kemarin ini menarik sekali. Kita dapat bocoran gitu ya dari berita nih, ada informasi yang sangat clickbait banget gitu ya. Bahwa ada peningkatan nilai SPBE di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan salah satunya ada poin implementasi tanda tangan elektronik yang melejit sampai di angka 400%. Nah ini menarik sekali Prof. Boleh dong mungkin diceritain sama kita bagaimana bisa sampai di posisi tersebut, di kondisi tersebut, dan bagaimana sih dampak dari penggunaan tanda tangan elektronik yang ada di BSRE ini bisa begitu berdampaknya di Sulsel gitu. Boleh Prof? Ini tentu yang hebat, lompatan ini itu kawan-kawan di Pemprov Sulawesi Selatan yang sangat adaptif. Ini hebat betul. Yang kedua, yang hebat BSRE karena melayaninya dengan cepat. Nah, jadi kalau Pemprovnya bergerak cepat, BSR-nya lelet, BSSN-nya lelet, pasti nggak akan sampai lompatan kuantum 400% ini. Nah, ini ketika saya datang di Sulsel sebagai penjabat gubernur tanggal 17 Mei kemarin, kurang lebih 3 bulan yang lalu, saya ngobrol dengan kawan-kawan. Kita sudah punya digital signature belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Karena Sulsel ini sudah mulai bergerak ke digital. Transformasi digital sudah dilakukan, literasi digital sudah dilakukan lebih awal, kemudian mulai membudayakan. Nah, tentu di dalam proses pembudayaan ini perlu percepatan-percepatan. Nah, ketika saya datang, saya langsung mengajak, yuk gimana kalau kita semua mulai hari ini bergerak digital. Saya mengatakan istilahnya bergerak digital. Karena digital nggak boleh stuck, nggak boleh mandek. Kita harus bergerak. Walaupun selangkah, kita harus maju. Kalau bisa 100 langkah, lebih bagus. Kalau bisa 1000 langkah, itu luar biasa. Tapi prinsip harus bergerak. Nah, saya ajak pengungkit untuk transformasi digital, bergerak digital, itu yang luar biasa. Itu produknya BSRE ini, yang namanya Digital Signature. Maka saya ajak teman-teman, mau nggak kita bergerak digital, birokrasi dengan lebih mudah. Mau nggak berbirokrasi dengan lebih cepat? Mau nggak berbirokrasi bisa bekerja dari manapun? Mudahnya, mau nggak teman-teman bekerja lebih nyaman? Semua mengatakan mau Pak. Gimana caranya? Nah, saya mulai masuk nih. Kalau teman-teman mau, kita mulai tinggalkan tanda tangan basah dan tinggalkan cap. Nah, kami udah lakukan itu, Pak. Kami punya smart office. Bagus. Berarti kalau sudah pernah melakukan, separuh pekerjaan sudah selesai. Nah, saya tanya kemudian, berapa yang sudah punya akun? Kurang lebih 300-an, Pak. Nggak apa-apa. Ini modal dasar yang bagus. Nah, tinggal kita lakukan. Nah, dengan yang 300 sudah jalan cepat, yang lain melihat, kok aku jadi ketinggalan? Nah, ini udah contoh yang bagus nih. Ada leadernya. 300 ini dari berapa, Prof, totalnya? Nah, kalau pegawai kami itu kan ASN-nya kurang lebih 20.000. Kemudian ada tambahan P3K 12.000. Total pegawai kurang lebih 30.000. Kurang lebih ya, plus minus. Nah, ini kalau nanti dibuatkan akun semua, itu bisa sampai
kurang lebih 6.000, 7.000. Iya. Nah, ini sekarang bergerak dari 300, sekarang sudah di 3 bulan ini 1.200. Nah, ini akan kita tambah lagi yang kepala sekolah SMA. Oke. SMA, SMK, SLB kurang lebih 520 kepala sekolahnya. Kalau tambahi wakilnya bisa tambah kali 3. Dikali 3, oke. Ya. Nah, nanti yang SMP lebih banyak lagi. Yang SD lebih banyak lagi. Karena saya ingin tinggalkan tanda tangan basah, tinggalkan cap. Maka kepala sekolah punya rapot digital untuk anak-anaknya. Guru SMP, SMA menjadi wali kelas, rapotnya digital semua. Sehingga kalau rapotnya hilang, tinggal di print out kan lagi. Betul. Nah, ini menarik sekali nih, Prof. Jadi tadi Prof sudah sempat singgung terkait transformasi digital dengan beberapa tahapan lah yang dilakukan. Nah, sebenarnya kan kalau dari ceritanya Prof Zudan ini sangat benar-benar menyentuh sampai ke implementasinya, tadi dicontohkan sekolah gitu ya, rapot. Nah, gimana sih Prof untuk bisa memberikan informasi bahwa transformasi digital ini seberdampak itu? Bagaimana cara bisa membuat pihak-pihak yang terlibat ini memiliki kesadaran yang sama gitu, Prof? Karena ini memang pertanyaan yang bagus sekali. Membuat semua memiliki frekuensi yang sama. Betul. Maka kunci yang saya sampaikan adalah satu pada manfaat, yang kedua pada dampak. Bermanfaat enggak bagi dirinya. Kalau enggak bermanfaat, pasti dia akan cepat-cepat tinggalkan. Ketika saya beritahu, kita bisa bekerja lebih cepat. Kita bisa bekerja dari manapun. Kita bisa bekerja lebih akurat. Kan kalau dengan digital signature, keakuratannya kan 100%. Betul. Orang nggak ragu lagi, ini tanda tanganmu bukan. Sebab kita tanda tangan di mobil, beda dengan tanda tangan di atas meja. Bisa diikutin gitu ya Iya, bentuknya. bisa. Ini tanda tanganmu apa dipalsu orang. Betul. Keakuratannya diragukan. Kalau dengan digital signature, enggak. Itu nirsangkal. Nirsangkal itu artinya, kalau itu sudah tanda tangan digital, pasti saya harus mengakui itu milik saya. Karena yang pegang paspresnya hanya saya. Betul. Kecuali paspresnya titipin staff. Nah, kita baru, lu tanda tanganin punya gue ya? Iya. Nah, baru hanya staff kita yang tahu. Maka itu akurat, karena nirsangkal. Artinya tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Jadi bisa cepat, bisa akurat, bisa nyaman. Nah, ini manfaat bagi dirinya. Apa dampak bagi masyarakat? Bisa cepat. Buat surat, kalau dulu tanda tangan basah dan cap, parab dari kepala seksi 1 jam. Parab kepala bagian sedang rapat, nunggu siang, nunggu 4 jam. Nanti kepala dinasnya sedang dinas ke Jakarta, 3 hari, nunggu 3 hari. Nanti parab Pak Sekdanya, Pak Sekdanya sedang dinas ke Papua, nunggu 5 hari. Nunggu gubernurnya, gubernur sedang dipanggil Pak Mendagri 2 hari, 11 hari. Bisa lewat dari seminggu ya, Prof? Iya, bisa 11 hari, satu aja. surat. Tapi dengan digital signature bisa selesai 1 jam. Satu-satu ya, Prof? Semua langsung diparab, ditunggu, sudah masuk di akunmu. Oh iya, saya parab. Masuk di akunmu, di kepala dinas, sudah di-approve. Naik di Pak Sekda, ditunggu Pak Gubernur. Oh iya, langsung buka di jalan, di handphonenya, langsung di-approve. Naik Pak Gubernur izin, sudah di akun Bapak. Oh ya sudah, klik, selesai. Betul. Jadi definisi bisa digunakan kapanpun, dimanapun gitu ya Pak ya. Dan jadi bekerja kapanpun bisa, dimanapun bisa. Sehingga dampak ke masyarakat itu bisa menjadi masyarakat nyaman, cepat, bisa ditunggu. Ada kepastian waktu, ya kan? Bisa lebih cepat, faster. Gitu. Kepastian ya Prof, memang kita saat ini tuh hidup penuh ketidakpastian ya, seperti perasaan ya. Kayak kadang tuh butuh yang pasti-pasti ya. Oke, jadi agak curhat nih Prof. Jadi sebenarnya gini Prof, tadi kan menarik sekali tanda tangan elektronik ini kan Prof sudah mention banyak sekali manfaatnya, bisa digunakan kapanpun dimanapun gitu kan, mempermudah untuk proses pekerjaan administrasi dokumen tanpa perlu mengalami jeda waktu yang begitu lama gitu. Nah sebenarnya Prof kalau boleh menanya lebih jauh nih, sebenarnya selain pengalaman untuk menggebrakan inovasi ini di Sulawesi Selatan, Prof ada cerita lain nggak sih, pengalaman mungkin di tempat lain pernah juga berkaitan dengan tanda tangan elektronik memberikan suatu gebrakan yang dahsyat juga nih, yang menunjukkan bahwa ternyata digital signature itu seberdampak ini loh buat di Indonesia gitu. Boleh Prof diceritakan? Saya sebelum di Sulsel itu menjadi penjabat gubernur di Sulawesi Barat. Nah ketika saya masuk pertama kali di Sulsel, kemudian di Sulbar, itu ya sebelum ke Sulsel di Sulbar, ketika saya masuk di Sulawesi Barat, langsung saya tanya, teman-teman, ini kan saya menjadi ketua umum Korpri, saya setama di
Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini harus bolak-balik Jakarta. Betul. Dan di Sulawesi Barat itu agak jauh dengan Jakarta, harus transit dari Mamuju, Makassar, Jakarta. Jadi kalau harus ke Jakarta itu paling nggak 2 hari, 3 hari. Berarti ninggalkan Mamuju. Teman-teman, ini jadi kalau saya ke Jakarta gimana tanda tangannya? Ya nanti disusulkan, Pak. Oh ya. Nah terus, berarti butuh waktu lama, berapa hari satu surat? Bisa 4 hari, 5 hari. Waduh. Itu baru Ini satu surat ya, Prof? Satu surat. Satu Wah, surat, ini ya. bahaya ini. Iya, Gitu. iya. Kalau begitu kita harus merubah diri. Kata teman, gimana caranya, Pak? Siapa yang sudah punya akun digital signature? Belum ada. Oh gitu. Karena belum pernah menerapkan. Betul. Sulawesi Barat belum pernah menerapkan. Belum Betul-betul pernah dari nol. Kalau Sulsel sudah ada. Oh iya. Ya, sudah ada pendahulunya, 300 yang punya akun. Betul. Maka kita mulai 20 hari pertama saya di Sulbar, itu kita bagi 2. 10 hari pertama siapa yang mau. Yang nggak mau, saya tinggalkan. Siapa yang mau bergerak ke arah digital. Selalu saya mengatakan bergerak digital. Belum transformasi digital. Bergerak aja dulu. Bergerak dulu nih, Prof, Gerak ya. dulu. Betul, betul. Saya ajari literasi digital, memahami. Kalau mau digital, hati kita harus berubah ke digital, pikiran kita harus berubah ke digital, tindakan kita harus berubah ke digital. Karena hatinya harus mau dulu. Terus pikirannya harus mau belajar. Betul. Kayak apa sih? Perangkatnya apa? Perlu iPad misalnya, perlu handphone. Nah, Pak, kami nggak punya laptop. Yang mana aja silakan. Iya. Handphone aja boleh, gitu. Oke. Terus, tapi harus percaya nih, kita mampu. Ya, Pak. Mampu, Pak. Dan harus mau Pak. Oke. Anda kehendak, mau dan mampu. Maka di 10 hari pertama, yang mau tadi langsung mulai bekerja lebih enak, cepat. Nah, itu saya puji. Saya puji dulu mereka. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah bergerak digital, menggunakan digital signature, sehingga surat cepat selesai. Saya sebut kepala dinas ini, kepala dinas ini. Jadi surat-surat sudah bisa sehari selesai, 30 menit selesai, 1 jam selesai. Yang belum langsung bertanya, kok bisa? Iya. Jadi tertarik juga nih. Tertarik. Jadi saya memimpin by examples. Memimpin dengan contoh. Betul. Karena belum pernah ada. Jadi kalau saya langsung meminta, ayo semuanya. Mereka belum tentu percaya. Iya, Nah, betul. gitu. Ini yang dilakukan di Sulbar, persis yang kami lakukan waktu itu di Dirjen Dukcapil. Menarik nih, Pak. Saya membawai langsung 514 kabupaten kota. Wah, 34 provinsi. Ini gede banget. Itu challenging banget sih ya, Prof, ya? Iya. Bayangkan Oke. dari Aceh sampai Papua. Tapi di tengahnya kan ada yang sudah sangat advance. Surabaya, Oh iya. Jakarta, Makassar, gitu ya. Tapi ada yang masih harus banyak belajar di NTT, Papua, Maluku, Tali Abu, yang di ujung-ujung sana. Iya. Di mana itu? Sitaro, yang di Benar-benar dekat-dekat sampai- Filipina. Oh iya, sudah hampir situ. perbatasan Filipina Nah, ya, itu Prof, ya. kita harus mengajari betapa luasnya Indonesia. Betul. Nah, sama kemudian saya kerjasama dengan dulu Pak Sestama BSSN, Pak Sahrul. Pak Syahrul Mubarak. Ya, Pak Sahrul Mubarak. Oke, gitu. iya. Nah, itu sahabat saya yang banyak berperan untuk kemajuan Dukcapil. Pada waktu itu, tanda tangan perjanjian kerjasama dan Pak Sahrul Mubarak. Tiba-tiba BSRE sering hang. Oh iya. Karena pikiran Pak Sahrul hanya kerjasama untuk Dirjen Dukcapil. Untuk 1 dirjen dan 6 direktur. Ya. Ternyata langsung seluruh Indonesia. Wah, itu langsung naik tinggi akunnya. Bayangkan 514 kabupaten dan kota. Kemudian kepala-kepala bidangnya kan harus dia membuat nota dinas kan? Betul. Kepala-kepala bidang harus buat nota dinas. Nah, itu langsung bergerak digital. Nah, maka di situ bagi yang teman-teman belum mau, saya tinggal. Oke. Nah, butuh waktu bertahap. Lama-lama mereka merasakan kok daerah ini cepat. Maka saya membuat program untuk menemani ini. Seperti di Sulbar kan apel pagi tiap hari Senin digital kita. Apel pagi sudah tidak di lapangan tapi lewat Zoom. Oh, jadi sehingga by yang Zoom jauh-jauh gitu. semua bisa ikut. Nah, kemudian Dukcapil juga bisa buat program yang namanya setiap hari Jumat, Dukcapil Belajar. 2 jam itu saya selalu memuji dan mengapresiasi yang sudah tanda tangan digital. Nah, yang belum aku nggak pernah dipuji Pak Dirjen. Yang lain bilang, kamu pakai TTE nanti dipuji. Gitu. Jadi secara tahapan berarti Prof mengenalkan dulu ya, kan tak kenal maka ta'aruf ya Prof ya. Betul. Jadi setelah ta'aruf, oh ternyata begini ya nanti perbedaannya kalau bisa pakai. Terus akhirnya Prof konsepnya berarti tidak terlalu memaksakan ya Prof yang saya tangkap ya. Jadi dengan sudah mengenal ada kemauan untuk
coba bergerak tadi, baru nanti di situ Prof mainkan secara psikologis, Prof apresiasi yang sudah mau ikut gitu ya. Dan ternyata yang nggak mau ikut akhirnya jadi panas sendiri ya Prof. Wah ini Kan kayaknya begini, termotivasi gitu. tugas pimpinan yang pertama-tama itu adalah membuat anak buah itu senang dan nyaman. Gitu. Maka saya dorong bagaimana bekerja secara nyaman. Kalau teman-teman mau bekerja nyaman, tinggalkan cap, tinggalkan tanda tangan basah. Kita mulai bergerak ke arah digital, ya kan? Mereka nyaman. Terus agar senang gimana? Manusia itu kan hakikatnya senang dipuji. Betul. Maka saya buatkan forum untuk memuji. Ya. Saya buat namanya program Dukcapil Belajar setiap hari Jumat. 2 jam saja, jam 8 sampai jam 10. Kadang-kadang ya hanya 90 menit, seperti Korpri menyapa ASN itu. Saya buat seperti itu setiap bulan. Pada waktu COVID kita menggerakkan itu. Karena dengan tanda tangan elektronik ini, kita bisa nyaman, bekerja dari manapun. Saat COVID kan, Dukcapil yang paling eksis. Tetap pelayanan jalan karena semua sudah punya digital signature. Jadi terasa sekali ya dampaknya pada saat waktu itu ya. itu sangat terasa. Akhirnya mereka nyaman, mereka senang. Nah, yang lain sudah nggak nyaman, nggak senang karena nggak pernah dipuji. Selalu ditanya, ini akte lahir lama di tempat kamu nggak jadi-jadi. Kenapa? Iya Pak, kami nggak bisa ke kantor, capnya di kantor. Waktu itu kan nggak boleh masuk kantor zaman COVID. Kita kan ada social distancing juga ya Prof. Iya, waktu itu pokoknya harus work from home, harus ada social distancing, ya nggak boleh banyak ketemu. Nah, waktu itu layanan online bisa jalan. Nah, maka saya menyimpulkan yang dibuat oleh pemerintahan Pak Jokowi bersama BSSN ya, kemudian BSRE itu yang saya sebut dalam kebijakan publik ini yang belum banyak dikenal itu sebagai trusted policy, kebijakan yang dapat dipercaya. Kebijakan yang dapat dipercaya. Karena biasanya orang kalau ngomongin transformasi digital pasti arahnya wah teknologi nih 5.0. Semua ngomongnya gitu hanya aspek teknis ya. Betul. 4.0, 5.0. Orang bilang bagi saya itu teknologi tapi harus dibungkus dengan kebijakan. Kebijakannya lahir SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, elektronik ini bisa akan jalan bagus bila masing-masing punya digital signature. Maka mereka bisa bekerja dari manapun, nyaman, kapanpun, malam bisa, pagi bisa, habis subuh bisa dikerjakan. Kemudian kecepatan. Nah, kalau ini semua sudah, maka pemerintahan itu bisa menjadi trusted government yang lahir dari trusted policy. Nah, yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, Pak Joko, Pak Hinsa ini yang saya sebut dengan trusted policy. Trusted policy itu dia dipercaya kebijakan karena apa? Memberi manfaat. Bagi pelakunya, bagi saya misalnya dengan tanda tangan digital, saya bisa bekerja dari manapun. Akurat, tidak mudah dipalsukan. Saya kan nyaman. Bagi saya bermanfaat. Kemudian bagi masyarakat berdampak. Pelayanan yang jadi cepat, ya kan? Terus bisa ditunggu, ada kepastian. Nah, yang berikutnya nggak mudah dipalsukan orang. Sehingga kalau pegang dokumen misalnya akte lahir, ini trusted dengan digital signature. Nggak bisa dipalsukan. Terjamin ya Pak. Karena kan kalau sudah pakai tanda tangan elektronik itu kan dokumen kita rubah satu karakter aja ya Pak. Itu langsung teridentifikasi has been modified gitu ya. Dulu di Dukcapil itu saya bisa melahirkan yang namanya trusted institutional. Nah, institusi yang dipercaya. Kenapa? Karena pejabat Dukcapil itu kan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketika ada bupati yang mengganti, memindah, kan pejabatnya yang dipindah itu saya bekali dengan yang namanya paspres. Nah, pejabat barunya kan nggak punya paspres, maka dia nggak bisa bekerja. Dia diangkat oleh bupati tapi nggak punya paspres, mau tanda tangan apa? Ketika dia diberikan paspresnya pejabat lama, yang keluar di dalam akte, di dalam KK, itu nama pejabat yang lama kan? Bukan akunnya beliau soalnya. Bukan akunnya yang pejabat yang baru, kata pejabat yang baru, kok yang keluar bukan nama saya? Kok nama yang sebelumnya? Nama pejabatnya sebelumnya. Akhirnya nggak bisa bekerja. Nah, ini melahirkan yang namanya trusted institution. Jadi kepala dinasnya menjadi percaya dengan Dukcapil pusat, SK dari pusat, ini bisa dipercaya karena
Pejabat di daerah nggak bisa mengganti sembarangan. Betul. Karena diikuti dengan apa? Dengan paspres. Ada pelindungnya. Betul. Jadi kebijakan dari BSSN ini bagus. Inilah trusted policy. Jadi seberdampak itu ya Prof ya, kalau dengan cerita Prof dahsyat ini. Betul, udah dari Sabang sampai Merauke, tadi dari pusat, di daerah, ini sudah sangat merata sekali gitu ya. Dan apa strategi Prof Zudan atau mungkin tips untuk bisa memastikan bahwa semua pihak ini akhirnya akhirnya kan bisa melihat sendiri dampaknya seperti apa dan akhirnya bisa tergerak nih tadi kan. Jadi dari tadi cara apresiasi, mungkin dari cara untuk Prof gaungkan tadi belajar ya di hari Jumat gitu kan. Itu bagaimana lagi strategi atau tips mungkin nih Prof untuk teman-teman kita di daerah yang mungkin masih mikir-mikir, masih kayak tapi kayaknya berdalih pimpinan saya nggak kayak Prof Zudan. Kalau Prof Zudan mah iya nih berkomitmen untuk membawa pergerakan. Nah gimana nih kalau pimpinan saya kayaknya belum memiliki semangat yang sama, atau dari segi pimpinannya ya tapi staf saya kayaknya masih melihat itu sebagai sebuah tantangan sekali gitu. Nah itu bagaimana menurut Prof bisa meyakinkan stigma-stigma seperti ini? Ya, gitu. ini memang ketika kita memimpin Indonesia, Indonesia itu luas sekali. Betul. Ya, saya pernah jadi dirjen, langsung membawai kabupaten-kabupaten. Saya 3 kali menjadi penjabat gubernur langsung operasional di daerah. Pernah di Gorontalo 2016, di Sulawesi Barat 2013-2014, di Sulawesi Selatan 2024, di Sulawesi Barat 2023-2024, di Sulsel 2024. Nah, sekarang masih berlangsung. Itu variannya banyak sekali daerah itu. Maka kalau melihat perbedaan varian begini, bagaimana cara kita menjalankan program itu ada 2 pendekatan. Satu by power, yang kedua dengan membangun kesadaran kolektif. Oke. Kalau dengan power, menteri misalnya, menteri kesehatan, dari topnya dia nih ya, Prof, perintahkan semua jajaran saya ke bawah harus dengan tanda tangan digital, saya beri waktu 1 bulan. Ya, mau itu nggak mau tuh. bergerak semua. Betul. Bergerak semua. Yeah. Itu namanya power. Oke, dari Kemudian, segi power, baik. Pak Mendagri perintahkan semua gubernur, bupati, wali kota laporan ke saya harus dengan tanda tangan digital. Itu bergerak semua. Itu by power. Itu cepat sekali. Semua dipaksa untuk belajar. Nah, disinilah kekuatan di dalam institusi itu untuk merespon perubahan. Nah, ini bisa by power. Karena saya membuktikan, yuk kita terapkan. Di Dukcapil pada waktu itu, semua dengan tanda tangan digital, tapi kita harus ngajarin. Saya beri waktu ya 1 bulan. Oke. Anda mau? Mau. Mampu? Mampu. Ini paling enak. Oke. Dia mau dan mampu. Kemudian saya tanya lagi, mau? Mau. Tapi saya nggak mampu, Pak. Oke, saya buat bintek. Saya buat namanya Dukcapil Belajar tiap hari Jumat 2 jam yang namanya coaching klinik pemanfaatan digital signature. Coaching klinik. Nah, kita latih. Saya yang lain, saya tanya, ada nggak yang belum jalan? Ada Pak, di dinas ini. Kenapa dia? Dia tidak mau Pak. Kalau begitu, suruh telepon saya ganti. Langsung ya, di situ Prof berperan dan menunjukkan komitmen, bisa kok, bisa gitu ya. Kalau yang nggak mampu, kita latih. Betul. Nah, tapi kalau yang dia nggak mau, sudah harus keluar dari barisan. Betul. Anda mengundurkan diri atau saya copot. Poinnya mau dulu, baru nanti tantangannya apa kita atasi bersama. Gitu. Niat dulu, maka hatinya harus mau, pikirannya harus mau, tindakannya juga harus mau. Jadi kita bergerak simultan. Inilah yang disebut dengan power. Oke. Tapi ada yang kedua, membangun kesadaran kolektif. Nah, ini yang paling bagus nih. Kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Kita mau bersama-sama bergerak memperbaiki diri. Oke. Kan ASN ini tugasnya melayani. Nah, apa sih tugas utama ASN? Membuat masyarakat senang, membuat masyarakat bahagia. Kalau tugas pimpinan itu membuat anak buah bahagia, anak buah senang. Betul. Pekerjaannya nyaman. Itu tugas pimpinan. Ya, misalnya setuju. Gaji tepat waktu tanggal 1, tunjangan kinerja tepat tanggal 5, misalnya begitu. Gaji dinaikkan, itu tugas pimpinan. Nah, sekarang tugas kita sebagai ASN, sebagai pimpinan daerah, itu membuat rakyat senang, membuat rakyat bahagia. Bagaimana caranya? Kepastian pelayanan. Berapa hari KTP jadi? Misalnya 3 hari, 3 hari harus jadi. Berapa hari akte lahir harus jadi? 3 hari harus jadi. Kemudian izin di PTSP, berapa hari harus jadi? 14 hari, 14 hari harus jadi. Atau yang mengatakan 1 hari Pak, izin skripsi, izin penelitian maksud saya, izin penelitian disertasi. Bisa ditunggu Pak 30 menit.
Loh kalau pejabatnya nggak ada gimana? Ya nggak bisa Pak, harus nunggu pejabatnya pulang. Itu bukan kepastian hukum. Betul. Maka kita bangun kesadaran kolektif bahwa salah satu penghambat di birokrasi itu tanda tangan basah dan cap. Karena harus tergantung orangnya ada, dokumennya ada, perangkatnya ada, capnya ada. Betul. Bayangkan Mbak Hana, kan banyak terjadi nih, yang pegang cap belum datang. Betul. Lacinya masih dikunci. Iya. Ya kan? Ditanya, mana yang pegang cap? Belum datang. Belum datang. Berapa menit lagi? 1 jam. Terus ditelepon, Dek, capnya di mana? Di laci meja saya, Pak. Ya udah, dibuka. Ya silakan dibuka aja. Pak, maaf kuncinya saya bawa. Harus cari palu, dijebol, jebret. Harus baru merusak dibuka. inventaris dulu. Rusak dulu. Nah, ini problem. Benar-benar. Maka kita bangun kesadaran kolektif, kalau begitu kita tinggalkan cap, kita tinggalkan tanda tangan basah. Itulah yang namanya digital signature. Nah, yang kedua ada kertas penghambat. Ya kan? Ya. Pak, kertasnya nggak ada. Maka kita harus mulai bergerak digital. Yang tadinya berupa kertas, kita pindah menjadi file PDF. Jadi paperless atau gitu paperless ya. atau less paper. Kalau belum bisa paperless, Less paper minimal. sesedikit mungkin menggunakan kertas. Jadi nggak perlu di print out, cukup dikirimkan file PDF-nya. Jadi Gitu. sebenarnya yang di highlight itu adalah apa aja sih hal-hal yang sebenarnya bisa mengganggu proses bisnis kerja, hambatan yang terasa, tapi di situ kita untuk menyisipkan ternyata ada loh solusinya, ya arahnya mengajarkan ke digital signature gitu ya, Prof. Betul. Jadi kita petakan dulu masalahnya apa, ya kan? Betul. Saya punya pengalaman ketika di Dirjen Dukcapil di Sulawesi Barat, di Sulawesi Selatan, kertas, cap, tanda tangan basah, Betul. itu bisa menjadi penghalang. Maka kita pelan-pelan kita singkirkan itu, rubah dengan digital signature, dengan hati yang mulai digital, pikiran mulai digital, tindakan mulai digital, langsung kita bertransformasi digital. Perlu waktu, perlu tahapan, perlu kesabaran. Maka selain power bisa kita gunakan, kita bangun kesadaran kolektif. Setuju. Dan tadi juga Prof udah banyak singgung bahwa pada akhirnya ini membuat kita nyaman juga, tapi kita juga tetap aman. Ini sebenarnya sesuai slogannya BSR ya, Prof. Oh gitu? Aman bikin nyaman. Nah, itu penting. Dan tadi saya sudah sampaikan, tugas pimpinan buat anak buahnya senang, anak buahnya bahagia. Tugas kita sebagai ASN buat masyarakat kita bahagia, masyarakat kita senang. Sekarang tugas anak buah itu apa? Buat pimpinannya senang dan tenang. Jadi bisa bekerja dari manapun. Kuncinya digital signature. Jadi dari atasan bikin bawahannya juga nyaman gitu ya, Prof. Dari bawahan juga bikin atasan percaya dan senang dan tenang walaupun di mana butuh kita kecepatan berada. kita bekerja. Setuju. Nah, menarik sekali Prof. Tadi udah banyak kita ngobrolin tentang bagaimana sih dampak dari digital signature pada proses bisnis di pemerintahan seperti itu ya. Nah, kalau dari Prof sendiri nih melihat Indonesia ke depannya nih seperti apa, Prof nih? Nanti ke depannya mungkin kita sekarang sering menggaungkan 2045 nih Indonesia emas dan segala macam gitu. Nah, dari upaya kita tadi bergerak bersama menciptakan budaya transformasi digital hingga akhirnya kita memanfaatkan digital signature untuk kebaikan Indonesia ke depan. Bagaimana Prof melihat ini untuk Indonesia ke depannya? Jadi kalau kita melihat Indonesia ke depan ya, yang namanya kita di 10 tahun ke depan, perubahannya itu akan sangat drastis. Ya. Katakanlah 2025 sekarang. Ya. 2024 menuju 2025. 10 tahun lagi 2035. 10 tahun lagi 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas. Sebenarnya Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu pendapatan per kapita penduduk Indonesia harus tinggi. Kemudian angkatan kerja harus lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Itulah bonus demografi. Betul. Kemudian masyarakat sudah melek dengan teknologi. Gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Maka yang namanya penggunaan teknologi atau digitalisasi itu satu kebutuhan, bukan pilihan. Kebutuhan. Seperti saat ini kalau generasi saya dulu kirim uang dengan wesel pos. Anak saya sekarang sudah nggak kenal wesel pos. Udah nggak kenal. Kalau ditanya, Dek, minta duit nggak? Nggak, Pak. Loh, kenapa, Dek? Masukkan aja ke e-wallet. Dikirim. Kirim aja ke rekening. Dia nggak minta duit, minta ditransfer aja ke rekening. Transfer aja udah. Terus, Adik, dompetnya di mana? Enggak, pakai QRIS aja, Pak. Betul. Makanya sekarang orang Prof lebih khawatir ketinggalan HP daripada dompet. Betul. Iya nggak sih, Prof? Itu salah satu ciri kita sudah mulai bergerak digital. Betul. Terus tanya, Dik, bukunya di mana? Apa-apa, kan di iPad.
Yoi. Nulisnya di sini. Betul, Terus pulpennya mana? Kan pakai stylus. Ini. Oh di situ. Jadi tasnya mana? Nggak ada. Ini aja. Iya. Nah, jadi sudah sangat berubah. Anak-anak kita jauh lebih digital dibandingkan generasi saya. Iya, Nah, betul. ke depan yang umur 40-an ke atas itu harus mulai dipaksa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini. Jadi mari kita sama-sama bergerak digital dengan membangun literasi digital, membudayakan sesuatu dari hati digital, pikiran digital, tindakan digital, semua sampai kemudian di hilirnya terjadi transformasi digital. Sampai 2045 kita harus bergerak digital, menjadikan Indonesia bangsa yang digital. Gitu. Tepuk tangan Prof untuk Prof Zudan. Rasanya dapat ilmu banyak sekali tadi ya Prof, dapat insight positif juga bahwa sama-sama kita bisa lebih mengenal ternyata untuk berbudaya transformasi digital itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus kita komitmenkan bersama, kita sepakati bersama, dan tadi juga Prof banyak sharing bahwa ternyata digital signature, terutama yang diterbitkan oleh BSR-BSSN ini seberdampak itu ya Prof ya. Jadi terima kasih tadi juga sudah memberikan banyak insight positif untuk BSR-BSSN pastinya. Ya, amin. Dan Karena Hana, menarik sekali ya. saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran BSSN. Wah, Sejak iya, Prof. dulu bernama Lemsanek. Iya. Nah, Lemsanek ya. Betul, Di Lembaga Studi Ragunan, Negara, ya, betul. di Ragunan sampai yang di kantornya bagus. Sekarang pindah di ke Sawangan. Ya, Ya, betul. Karena BSSN, Lemsanek, BSSN semakin ke depan semakin memberi manfaat untuk masyarakat. Bagus sekali. Salam hangat semua ya untuk kawan-kawan di sana. Siap, Ya. Prof. Kami juga pasti terima kasih nih Prof sudah menjadi salah satu tokoh inspiratif gitu ya untuk yang terus meyakinkan pengguna kami juga bahwa kita bisa bergerak bersama, maju bersama demi Indonesia yang baik ke depannya gitu ya. Amin. Baik Prof, untuk menutup sesi ngobrol-ngobrol seru kita pada hari ini boleh 3 kata untuk digital signature BSR-BSSN. 3 kata. 3 kata. Ya. Akurat, aman, menyenangkan. Oke, mantap. Ya. Oke, terima kasih Prof Zudan untuk kesediaannya sudah mau ngobrol-ngobrol di podcast BSR-BSSN. Pastinya semoga Prof terus sehat terus Amin. ya untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas Prof yang sepertinya padat tapi tetap terlihat ceria dan bugar. Amin, amin. Oke, baik Seknal, itu dia tadi obrolan kita hari ini seru banget bersama Prof Zudan. Pastinya Seknal akan mendapatkan banyak insight positif juga ya, hopefully gitu ya. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Prof Zudan dan nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya bersama beliau ataupun mungkin bintang tamu yang lainnya. So, thank you so much nih ya Sainer yang udah nonton sesi kali ini. Akhir kata, makan duren enaknya di Medan. Paling enak ditemenin sama poanya. Hari ini ngobrol bareng Prof Zudan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih. Prof. Ya, terima kasih. Sudah berkenan.